Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang osilator. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kami. Yang pertama ada Dimas Fadila Muhammad Akbar Lubis dari 1TETA, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua ada Hendy Triwijarata dari 1TETA. Yang ketiga ada Judith Marcella dari 1TETB. Dan kemudian ada Ilham Setiawan dari 1TETB. Dan yang terakhir ada Nanda Tri Prastia dari 1TETA. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan tentang osilator. Kami akan membahas tentang osilator. Jadi inilah hasil diskusi kami. Pertama saya akan membahas dengan pengertian osilator. Osilator adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik periodik yang berisolasi, seringkali berupa gelombang, sinus atau gelombang persegi. Osilator mengubah arah DC dari satu daya sinyal arah bolak-balik atau AC. Mereka banyak digunakan dalam perangkat elektronik, mulai dari generator jam paling sederhana hingga instrumen digital seperti kalkulator. Kemudian di sini saya akan membahas terusnya, yaitu 3 istilah. Terdapat 3 istilah yang berhubungan erat dengan rangkaian osilator, yaitu periode T adalah sebuah waktu yang dibutuhkan dalam menempuh satu kali getaran atau satu siklus gelombang bolak-balik periode menggunakan satuan sekon atau detik. Kemudian ada amplitudo, yaitu merupakan persimpangan paling jauh yang dapat diukur dari titik keseimbangan suatu getaran. Kemudian yang ketiga ada frekuensi, yaitu sejumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik. Satuan yang digunakan untuk frekuensi Hertz. Kemudian pembahasan selanjutnya ada penggolongan. Penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran. Osilator frekuensi rendah atau LFO adalah osilator frekuensi yang menghasilkan frekuensi di bawah sekitar 20 Hz. Kemudian ada osilator audio menghasilkan frekuensi dalam rentang audio sekitar 60 Hz hingga 20 kHz. Kemudian ada osilator frekuensi radio menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi radio FM sekitar 100 kHz hingga 100 GHz. Pembahasan berikutnya yaitu bentuk gelombang. Berdasarkan bentuk gelombang osilator ini ada 2 pembagian, yaitu osilator sinusoidal, yaitu osilator sinusoidal atau osilator harmonik adalah osilator outputnya yang berupa sinyal sinusoidal atau setidaknya mendekati sinyal sinusoidal dengan frekuensi tertentu. Kemudian di pembahasan kedua yaitu osilator relaksasi. Osilator relaksasi atau relaxation osilator adalah osilator yang outputnya berupa sinyal non sinusoidal seperti gelombang persegi, gelombang segitiga atau gelombang gigi gergaji. Kemudian di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja dari osilator. Begini rangkaiannya. Oke, saya akan menjelaskan secara teori dulu. Suatu rangkaian osilator yang sederhana memiliki 2 bagian utama, yaitu penguat, amplifier, dan umpan balik atau feedback. Pada dasarnya semua osilator membutuhkan sinyal yang kecil yang berasal dari penguat. Osilator akan terjadi jika penguat ditambahkan suatu arus listrik untuk menghasilkan sinyal kecil. Sinyal kecil tersebut akan menjadi umpan balik ke penguat. Oleh sebab itu, jika keluaran penguat dengan fasa dari sinyal umpan balik itu, maka osilator akan terjadi. Dalam osilator umpan balik positif dari luar cukup membuat hasil yang tidak terhingga dan memberikan resistansi yang negatif yang diperlukan untuk menanggulangi peredaman alami dari osilator. Jadi kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis osilator. Di sini pertama ada osilator Armstrong.
osilator Meissner atau osilator pengingat adalah osilator elektronik LC yang menggunakan induktor. Osilator Armstrong dikenal sebagai osilator pengikat karena fitur individual dari sinyal umpan balik harus menghasilkan osilator yang secara magnetis dihubungkan dengan indikator tangki kapasitor. Persamaan berikut menunjukkan frekuensi osilator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang osilator Hartley. Osilator Hartley sejajar dengan osilator Colpitts. Selain dari itu menggunakan sepasang koil penyandapan sebagai alternatif dari dua kapasitor yang disadap. Dari rangkaian tegangan output dikembangkan melintasi konduktor L1 dan tegangan umpan balik melintasi induktor L2. Jaringan umpan balik diberikan karena ekspresi matematika yang diberikan di bawah ini, yaitu jaringan umpan baliknya berupa ini L2 per L1 sama dengan L2 per L1. Kemudian ada osilator Colpitts. Osilator ini adalah umpan balik untuk pengikat aktif dan mereka diambil dari pembagian tegangan terdiri dari dua kapasitor yang secara seri melintasi induktor. Rangkaian osilator Colpitts terdiri dari perangkat pengungatan seperti transistor bipolar, transistor FET, penguat operasi atau OP-AMP, dan tabung vakum. Output terdiri ke input dalam lob umpan balik yang memiliki rangkaian punet paralel yang berfungsi sebagai band pass filter digunakan sebagai frekuensi osilator. Kemudian ada osilator multigelombang. Osilator multigelombang ini bersifat eksperimental, penelitian untuk instrumen historis, dan tidak ada klaim medis yang dibuat. Unit osilator multigelombang menghadirkan antena rasio EMAS, papan rangkaian tercetak. Aplikasi osilator multigelombang. Tindakan penyembuhan osilator ini sangat buruk karena pekerjaannya holistik. Proses penyembuhan dilakukan oleh semua bagian tubuh. Kemudian ada MWO digunakan banyak negara di seluruh dunia oleh individu. Kemudian osilator ini ditetapkan untuk pengobatan kanker. Hebat. Kemudian ada osilator clamp. Osilator clamp termasuk jenis osilator LC. Osilator clamp tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator clamp sama dengan osilator Colpitts, namun ada pendapat kapasitor yang disusun seri dengan induktor L. Osilator clamp diperkenalkan oleh James Kay pada tahun 1948. Oke, saya akan memberikan salah satu contoh soal dari osilator Colpitts. Kurang lebih begini penyelesaiannya. Kemudian kita akan memasuki soal contoh yang kedua. Contoh soal kedua, sebuah rangkaian osilator Colpitts memiliki 2 kapasitor dari 24 NF dan 240 NF. Masing-masing dihubungkan secara paralel dengan induktor dari 10 MH. Tentukan frekuensi osilasi rangkaian dan umpan balik fraksi. Jawabannya, frekuensi osilator untuk Colpitts diberikan sebagai Fr sama dengan 1/2 pi akar LCT. Karena rangkaian Colpitts terdiri dari 2 kapasitor
CT sama dengan 20 NF dikali 240 NF per 20 NF tambah 240 NF, dan hasilnya menjadi 21,82 NF. Kemudian induktor diberikan sebagai 10 mH, maka frekuensi osilasinya adalah Fn sama dengan 1 per 2 pi akar LCT sama dengan 1 per 6283 akar 0,01 dikali 21,82 dikali 10 akar 9, mendapatkan hasil 10,8 kHz. Kemudian frekuensi osilasi untuk osilator Colpitts karenanya 10,8 kHz dengan fraksi umpan balik yang diberikan sebagai Ff sama dengan C1 per C2, yaitu bilangannya 24 NF per 240 NF, mendapatkan hasil 10%. Beginilah contoh soal yang kedua. Oke, kemudian kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Contoh soalnya yaitu dari sebuah rangkaian kita mendapatkan nilai Fr sama dengan 1 kHz, Xc sama dengan 160 ohms, dan yang ditanya itu nilai Cp-nya. Berapa nilai Cp-nya? Kita akan jawab bersama. Jawabannya Xcp sama dengan 160 ohms sama dengan 1 per 2 pi Fcb sama dengan 1 per 2 kali pi kali 10 pangkat 3 kali Cb, yang itu hasilnya Cb-nya 0,0000000 sebanyak 6 kali 9947. Kemudian menjadi hasilnya menjadi Cb sama dengan 0,1 mikrofarad. Oke, berikut adalah contoh soal yang ketiga.